warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rina Nurhayati dengan NIM 2024-143128. Saya mahasiswi semester 3 dari Universitas PGRI Palembang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan salah satu siswa sekolah dasar yang mengalami masalah psikologi, yaitu tidak memiliki tujuan belajar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi pendidikan yang diampu oleh Ibu Nika Rosa Agustina, Magister Pendidikan. Tujuan wawancara ini adalah untuk memahami bagaimana seseorang siswa mengalami ketidakyakinan untuk belajar. Melalui wawancara ini, saya sebagai peneliti ingin mendapatkan gambaran langsung tentang hal-hal yang mempengaruhi daya ingat siswa seperti kebiasaan belajarnya, minat motivasi, dan cara guru dalam mengajar. Selain itu, wawancara ini juga bertujuan untuk mengetahui pengalaman dan pandangan siswa terhadap proses belajar sehari-hari. Dengan itu, saya sebagai peneliti dapat memahami apa sih penyebab anak mudah lupa pelajaran dari sudut pandang siswa itu sendiri. Hasil wawancara ini juga nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk mencari cara atau metode pembelajaran yang lebih cocok agar siswa bisa belajar dengan lebih semangat dan mengerti pentingnya bersekolah. Mari kita simak bersama video berikutnya, semoga dapat memberikan inspirasi dan pengetahuan ilmu. Hai, jadi di sini kakak mau bertanya ya sama adik. Nama adik siapa? Maurel. Oke, Maurel. Maurel kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Jadi biasanya di sekolah itu kegiatannya apa aja selain belajar? Main, terus istirahat ya. Kalau istirahat di kantin apa tetap di kelas? Jadi pelajaran apa yang paling susah menurut kamu? Adik lebih suka belajar di sekolah atau di rumah? Sekolah. Kenapa kok di sekolah? Bisa main Sama kawan-kawan ya. Oke, apa sih yang membuat kamu senang di sekolahan? bisa main Sama kawan-kawan. Terus adik cita-citanya pengen jadi apa? jadi dokter. Kenapa jadi dokter? Yang mengobati pasien yang sakit. Adik pernah nggak sih merasa kalau sekolah itu membosankan? Tidak. Menurut adik nih, kenapa sih kita harus sekolah? Udah jadi pintar biar tercapai cita-cita. Makasih ya. Bye-bye. Jadi, dalam video kali ini akan membahas salah satu topik penting dalam psikologi pendidikan, yaitu siswa tidak memiliki tujuan belajar. Nah, fenomena ini sering terjadi di sekolahan, bahkan mungkin tanpa kita sadari banyak siswa yang datang ke sekolah setiap hari mengikuti pelajaran, mengerjakan tugas, tapi sebenarnya tidak tahu apa tujuan mereka belajar. Nah, kondisi ini sangat menarik untuk kita bahas dari sisi psikologi, mulai dari pengertian, penyebab, ciri-ciri, dampak, hingga cara mengatasinya. Selanjutnya, dalam psikologi pendidikan, tujuan belajar adalah arah atau sasaran yang ingin dicapai seseorang melalui proses belajar. Tujuan ini bisa bersifat jangka pendek, misalnya itu ingin mendapatkan nilai baik di ujian. Nah, yang kedua itu jangka panjang, misalnya ingin menjadi guru, dokter, atau sukses di masa depan nanti. Tanpa tujuan, kegiatan belajar akan kehilangan arah seperti kapal yang berlayar tanpa kompas. Selanjutnya ada siswa yang tidak memiliki tujuan belajar adalah siswa yang belajar tanpa arah dan tanpa kesadaran akan makna belajar. Mereka belajar hanya karena kewajiban, tuntutan orang tua, atau sekedar mengikuti rutinitas. Dalam istilah psikologi, ini disebut dengan goalless learning atau pembelajaran tanpa arah.
Jadi, menurut teori motivasi berprestasi atau MC Cleland, manusia memiliki kebutuhan untuk mencapai sesuatu atau need for every man. Jika kebutuhan ini tidak muncul, maka siswa tidak memiliki dorongan untuk belajar. Sementara menurut teori tujuan belajar goal orientation theory, siswa memiliki learning goals cenderung gigih dan percaya diri. Sebaliknya, siswa tanpa tujuan cenderung mudah menyerah, menunda, dan tidak menunjukkan komitmen terhadap proses belajar. Selanjutnya itu ada ciri-ciri siswa yang tidak memiliki tujuan belajar. Berikut beberapa tanda yang bisa kita amati di kelas. 1 itu datang ke sekolah tanpa semangat, belajar hanya karena disuruh guru atau orang tua. 3 itu tidak tahu alasan kenapa harus belajar. 4. Tidak punya rencana atau target belajar. 5. Menunda tugas dan ujian. 6. Mudah bosan dan cepat menyerah. 7. Tidak bangga atas hasil belajar sendiri. 8. Cenderung mengikuti teman tanpa pertimbangan. 9. Itu tidak memiliki cita-cita yang jelas. 10. Tidak bisa menjelaskan manfaat dari pelajaran yang dipelajari. Ada juga faktor penyebab tidak memiliki tujuan belajar. Kita dapat melihatnya dari dua sisi, internal dan eksternal. Itu ada faktor internal dari dalam diri siswa. 1. Rendahnya motivasi intrinsik. Siswa belajar bukan karena ingin tahu, tapi karena terpaksa. 2. Kurangnya kesadaran diri atau self-awareness, tidak memiliki potensi dan minatnya sendiri. 3. Itu rasa rendah diri atau tidak percaya diri. 4. Kecemasan akademik, takut gagal atau merasa tidak mampu. 5. Itu ada tidak memiliki harapan masa depan, merasa belajar tidak akan mengubah hidupnya. Dan yang terakhir itu malas dan tidak disiplin. Selanjutnya itu ada faktor eksternal atau dari luar diri siswa. 1. Itu ada keluarga yang kurang mendukung, misalnya orang tua jarang memotivasi anak atau tidak memberikan teladan. 2 itu dari lingkungan belajar yang tidak konduktif, misalnya kelas bising, teman tidak mendukung, dan ramai. 3. Metode pembelajaran guru yang monoton, yaitu pembelajaran terlalu banyak, ceramah dan tidak menarik. Dan 4, tekanan sosial dan perbandingan, siswa merasa tidak bisa sebaik teman lain. 5 itu kurangnya bimbingan konseling. Tidak ada yang memantau siswa menemukan arah belajar. Selanjutnya ada dampak psikologis dan akademik, yaitu siswa yang tidak memiliki tujuan belajar dapat mengalami berbagai dampak negatif baik secara mental ataupun akademik. Dan dampak psikologisnya itu merasa hampa dan tidak bermakna. Ada juga stres dan tidak tahu arah hidup, mudah menyerah dan tidak percaya diri, hilangnya motivasi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu dampak akademik. Jadi dampak akademik itu adalah seperti prestasi belajar menurun, tidak aktif di kelas, sulit berkonsentrasi, tidak memiliki cita-cita, tidak mampu merencanakan masa depan pendidikan, dan akhirnya berpotensi mengalami school burnout atau kejenuhan sekolah. Jadi selanjutnya adalah ilustrasi kasus nyata. Jadi misalnya seorang siswa bernama Maurel selalu datang ke sekolah tapi tidak mempunyai semangat. Di saat ditanya guru, "Kenapa kamu belajar, Maurel?" Dia menjawab, "Karena harus." Maurel tidak punya cita-cita, tidak tahu minatnya dan merasa belajar itu membosankan. Namun setelah dibimbing guru BK dan dibantu membuat tujuan kecil seperti, "Saya ingin bisa memahami pelajaran biologi karena saya suka hewan." Maurel mulai berubah, ia lebih fokus, termotivasi, dan nilai-nilainya meningkat. Artinya, bimbingan dan kesadaran tujuan bisa mengubah pola pikir siswa.
Selanjutnya itu ada upaya mengatasi pendekatan psikologis dan pedagogis, yaitu berikut beberapa langkah penting untuk membantu siswa menemukan dan memiliki tujuan belajar. Satu, itu ada bimbingan diri. Guru dan konselor dapat membantu siswa mengenali potensi minat dan nilai hidupnya, seperti latihan refleksi diri, menulis jurnal, atau diskusi cita-cita juga bisa membantu. 2. Membuat tujuan belajar SMART. Gunakan prinsip SMART, spesifik, tujuan jelas, misal ingin meningkatkan nilai matematika. Measurable itu bisa diukur hasilnya. Achievable itu ada realistis, relevan sesuai kebutuhan diri, dan time bound ada punya batas waktu tertentu. Yang ketiga itu ada mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Siswa lebih termotivasi kalau tahu manfaat pembelajaran bagi kehidupan sehari-hari. Dan keempat itu memberikan penguatan positif. Jadi memberikan penghargaan atas usaha bukan hanya hasil, misalnya pujian, dukungan moral, atau pengakuan dari guru. Yang kelima itu ada membangun lingkungan belajar yang menyenangkan. Guru dapat menciptakan kelas interaktif, kreatif, dan penuh tantangan positif. Nah, yang keenam itu ada konseling motivasi dan karir. Guru BK membantu siswa memahami hubungan antara belajar, cita-cita, dan masa depan. Selanjutnya itu ada strategi guru dan orang tua agar siswa memiliki arah belajar yang jelas. Guru menggunakan pendekatan humanistik, libatkan siswa dalam merancang tujuan belajar. Nah, kalau orang tua memberikan dukungan emosional dan dorongan tanpa tekanan berlebihan. Jadi kalau untuk orang tua itu harus memberikan dukungan emosional dan dorongan tanpa tekanan berlebihan. Untuk sekolah, adakan program Career Day atau Student Goal Setting secara rutin. Selanjutnya ada teori pendukung, beberapa teori psikologi yang menjelaskan pentingnya tujuan belajar. Satu itu ada teori self-determination dari Deci dan Rian, menekankan pentingnya otonomi, kompetensi, dan keterhubungan agar siswa termotivasi dari dalam. Yang kedua ada teori harapan dan nilai. Siswa akan belajar dengan giat jika mereka percaya diri, bisa berhasil dan menganggap belajar itu bernilai. Yang ketiga itu ada teori humanistik Maslow, menyebutkan bahwa kebutuhan akan aktualisasi diri membuat manusia ingin tumbuh dan belajar. Selanjutnya ada refleksi dan contoh aktivitas. Guru bisa meminta siswa menjawab pertanyaan reflektif seperti mengapa kamu belajar, apa cita-citamu, pelajaran apa yang paling kamu suka, dan kenapa, apa langkah kecil yang bisa kamu lakukan minggu ini. Aktivitas sederhana ini bisa menumbuhkan kesadaran dan arah belajar. Jadi, siswa yang tidak memiliki tujuan belajar adalah individu yang menjalani proses pendidikan tanpa arah yang jelas mengenai apa yang ingin dicapai dari kegiatan belajarnya. Mereka mengikuti pembelajaran hanya sebagai rutinitas tuntutan sekolah atau karena kewajiban, bukan karena kesadaran dan keinginan dari dalam diri untuk mencapai suatu hasil atau perkembangan tertentu. Dalam psikologi pendidikan, kondisi ini disebut sebagai kekaburan arah motivasi belajar atau lack of goal orientation, artinya siswa tidak memiliki visi atau sasaran yang memotivasi perilakunya dalam belajar, sehingga aktivitas belajar cenderung pasif, tidak fokus, dan kurang bermakna. Menurut teori motivasi berprestasi, Achievement Motivation Theory dari Michael Challen, setiap individu membutuhkan dorongan untuk berprestasi. Namun, ketika siswa tidak memiliki tujuan, maka dorongan tersebut menjadi lemah. Hal ini berdampak pada rendahnya keinginan untuk berusaha.
minimnya rasa tanggung jawab terhadap tugas, dan cepat menyerah saat menghadapi kesulitan belajar. Berikut ini ada contoh kasus nyata siswa yang tidak memiliki tujuan belajar. Nah, jadi Maurel itu yang kehilangan arah belajar. Di sebuah sekolah menengah pertama di kota kecil terdapat seorang siswi bernama Maurel kelas 6. Sejak masuk sekolah, Maurel ini dikenal sebagai anak yang pendiam, jarang berbicara, dan cenderung pasif di kelas. Nilai-nilainya cukup, tetapi semakin lama semakin menurun. Guru-gurunya mulai menyadari bahwa Maurel ini tidak menunjukkan semangat dalam belajar. Setiap kali guru memberikan tugas, si Maurel ini sering menunda. Kadang ia baru mengerjakan saat jam istirahat, atau bahkan tidak mengumpulkan sama sekali. Ketika ditanya alasannya tidak mengerjakan tugas, Maurel ini menjawab singkat, "Lupa Bu," atau "nggak sempat." Namun sebenarnya ia memang tidak tahu untuk apa ia belajar. Saat guru BK atau bimbingan konseling memanggil Maurel untuk berbicara, terungkap bahwa ia tidak memiliki tujuan belajar yang jelas. Ia tidak tahu kenapa harus sekolah, ingin jadi apa setelah lulus, atau mata pelajaran apa yang penting baginya. Maurel mengatakan bahwa setiap hari ia hanya mengikuti kegiatan sekolah karena disuruh orang tua, tanpa ada semangat dari dirinya sendiri. Orang tuanya bekerja keras tetapi jarang berbicara tentang pendidikan di rumah. Ayahnya sering pulang malam, sedangkan ibunya lebih sibuk mengurus pekerjaan rumah tangga. Akibatnya, Maurel ini tumbuh tanpa arahan dan dukungan emosional yang cukup. Ia tidak pernah diajak berdiskusi tentang cita-cita atau keinginannya. Di sekolah, Maurel juga tidak terlalu akrab dengan teman-temannya. Ia sering duduk sendiri, merasa minder dan tidak percaya diri. Dalam beberapa mata pelajaran, seperti matematika atau bahasa Inggris, ia sering mengalami kesulitan. Namun enggan bertanya karena takut diejek bodoh. Lama-kelamaan kegagalan kecil itu membuatnya kehilangan kepercayaan diri dan berpikir bahwa belajar tidak ada gunanya. Ketika guru mencoba memberikan motivasi dengan menjelaskan pentingnya belajar untuk masa depan, Maurel hanya diam dan tersenyum kecil. Di dalam hatinya ia berpikir, semua orang bilang belajar itu penting, tapi aku sendiri nggak tahu untuk apa. Ia belajar tanpa arah, tanpa target, dan tanpa perasaan ingin mencapai sesuatu. Jadi, solusi psikologis untuk siswa yang tidak memiliki tujuan belajar yaitu dengan pendekatan konseling individual atau bimbingan pribadi. Langkah pertama yang perlu dilakukan guru bimbingan konseling atau wali kelas adalah melakukan konseling secara pribadi dengan Maurel. Tujuan konseling ini bukan sekedar menasehati, tapi membantu Maurel mengenal dirinya sendiri atau mengenali minat, potensi, dan perasaan yang selama ini terpendam. Melalui konseling, guru dapat menggunakan teknik wawancara reflektif untuk menggali apa hal yang disukai Maurel di sekolah, apa yang membuatnya bosan, apakah ia pernah merasa bangga atas sesuatu, atau apa cita-cita masa kecilnya. Dengan memahami hal-hal tersebut, guru bisa membantu Maurel menemukan kembali makna belajar dan membangkitkan motivasi intrinsiknya. 2. Itu ada menumbuhkan motivasi intrinsik atau dari dalam diri siswa. Motivasi yang datang dari luar seperti hukuman atau nilai biasanya tidak bertahan lama. Oleh karena itu, guru dan orang tua perlu membantu Maurel menemukan motivasi, yaitu alasan belajar yang berasal dari kesadaran diri. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan itu. 1. Mengaitkan pelajaran dengan kehidupan nyata, misalnya itu guru menjelaskan manfaat matematika dalam kehidupan sehari-hari atau contoh nyata penggunaan bahasa Inggris di dunia kerja. 2. Ada memberikan proyek belajar yang sesuai minat siswa. Jika Maurel suka menggambar, ia bisa diajak membuat
Poster edukatif sebagai tugas, dan 3. Menunjukkan hasil nyata dari belajar, misalnya itu memperlihatkan alumni yang sukses karena tekun belajar, terus agar Maurel memiliki gambaran masa depan yang nyata. Yang ketiga ada melibatkan orang tua, kerjasama sekolah, dan keluarga. Keluarga memiliki peran besar dalam membentuk tujuan belajar anak. Dalam kasus Maurel ini, kurangnya komunikasi di rumah membantu ia kehilangan arah atau dukungan emosional. Maka, guru perlu melibatkan orang tua untuk lebih sering berdialog dengan Maurel tentang cita-cita dan rencana masa depan, memberikan dukungan positif bukan hanya tekanan, dan menunjukkan bahwa mereka peduli terhadap usaha Maurel bukan hanya hasilnya. Terus ada menyediakan suasana rumah dan kondusif untuk belajar tenang, nyaman, dan bebas tekanan. Selanjutnya, memberikan penguatan positif. Maurel perlu diberi apresiasi setiap kali menunjukkan usaha kecil. Misalnya itu guru memberikan pujian ketika ia berani bertanya, terus memberi nilai tambahan untuk peningkatan bukan hanya hasil sempurna. Terus ada juga menyebutkan kemajuan Maurel di depan kelas secara positif. Dan menurut teori behaviorisme atau B.F. Skinner, perilaku yang diberi penguatan positif akan cenderung terulang kembali. Dengan begitu, Maurel akan semakin percaya diri dan termotivasi untuk belajar. Dan guru bisa membantu Maurel lebih aktif di kegiatan sekolah seperti organisasi, ekstrakurikuler, atau kegiatan sosial. Mengikuti kegiatan seperti menumbuhkan rasa percaya diri, memberikan pengalaman, terus menumbuhkan rasa memiliki terhadap lingkungan sekolah, dan membantu Maurel menemukan minat baru yang diarahkan menjadi tujuan belajar. Jadi, kesimpulan, tidak memiliki tujuan belajar bukan hanya masalah akademik, tetapi masalah psikologi yang berkaitan dengan motivasi kesadaran diri dan arah hidup siswa. Dengan pendekatan yang tepat dari guru, konselor, atau orang tua, siswa dapat diarahkan untuk menemukan kembali makna belajar, membangun motivasi, serta menetapkan tujuan yang realistis dan bermakna bagi perkembangan dirinya. Dari video ini, saya berharap penjelasan saya sampaikan dapat mudah dipahami dan memberikan pemahaman baru bagi para penonton semuanya. Saya masih banyak kekurangan dalam penyampaian. Oleh karena itu, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak iya sing full senyum sayang, ben aku semangat berjuang. Ojo nuruti gengsimu, jelas-jelas aku ndak mampu. Mbak iya aku pulang tanpa beban, ku terima pengorbananku. Buka hatiku yang baru, gugur sudah masa lalu yang berlalu. Monitor ketua, aku tak mau lapor ketua. Kondisi lagi gacor ketua, yang ini baru bilang mentua. Main tripan. We're not the only ones. I don't regret a thing. Every word I've said, you know I'll always mean. It is the world to me that you are in my life, but I want to leave. Your attention please, this is the final call for passengers of Qatar Airways on flight number QR